pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di sini di News.pol. Bang Ege sama Mas Iwel tadi sudah ada beberapa nama ya. Nah, ini sudah narasumber kita sebenarnya sudah lengkap. Tapi biasanya kalau Rabu malam kita selalu punya soluser untuk bisa hadir malam hari ini. Kita mau tahu kira-kira apa sih sebenarnya solusi atau mungkin Soluser itu bisa jadi stand up komedian yang bisa memberi solusi, bisa juga loser ya. Soluser. Iya. Soluser gitu ya. Soluser deh. Jadi harus bahasanya harus tepat. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Asep Suwaji. Iya. Selamat malam. Boleh ditahan sebentar ya. Iya. Apakah Anda ada hubungannya dengan Seskap? Enggak ya? Nggak ada. Saya pikir Anda masih punya hubungan saudara dengan Seskap kita, Pak Andi Wijayanto, bukan ya? Asep, Boleh, silakan. Ya, Punya saya- wajah potensial juga kan untuk dibagikan? Iya, saya tuh wajah potensial buat kabinet ya. Lemari kabinet. Lemari kami. Oke, saya menyapa dulu semuanya. Apa kabar? Baik. Iya. This is Asep in the house, yo. Iya. What's Yeah. up? Lain kakao talk. Buat yang belum kenal, nama saya Asep. Saya orang yang paling ganteng sedunia. Dunia gaib. Banyak yang panggil saya ganteng, tapi nggak ada yang panggil saya pinter. Iya. Ada yang bilang, Asep, jadi orang jangan sok pinter. Jadilah orang yang begonya nggak kelihatan. Tapi ada yang bilang saya jenius. Iya. Tapi bukan karena otak saya. Tapi karena dia bilang muka saya mirip Albert Einstein gitu. Saya sempat pengen ganti nama Pak jadi Nathan ya, biar keren gitu. Berharap orang-orang tuh nyangka nama saya Jonathan. Tapi mereka malah panggil saya Sunatan. Kang Iwal ya, saya tuh nggak biasa ngomongin politik atau negara. Saya lebih biasa ngomongin asmara. Iya. Apa hubungannya politik sama asmara ya? Mungkin sama-sama complicated ya nggak? Iya. Kayak muka saya complicated. Ya kan di politik tuh ada marah-marahnya ya. Ada sayang-sayangannya. Terus ada putus nyambungnya. Galau. Ya enggak, ada galau, kecewa, ada yang digerecokin orang tuanya. Ya enggak. Terus ada juga yang selingkuh sama partai lain. Terus ada juga yang cerai kayak gitu. Kalau menurut saya ini tuh kalau misalnya dibikin sinetron ya, politik kita itu ganteng-ganteng serigala bisa kalah. Iya. Bisa nyampe jadi ya. Ya bisa nyampe 5.000 episode nih politik kita kalau dibikin sinetron ya enggak? Terus kita ngomongin reshuffle ya, reshuffle. Kalau dalam dunia asmara kayaknya kayak gini deh percakapan presiden yang mereshuffle menteri di kabinetnya. Ibu Menteri A, kayak kita udah nggak cocok lagi deh. Kamu udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Kita udah nggak sejalan tahu. Saya mintanya revolusi mental, ibu malah ngasih revolusi metal. Iya, sekarang Bu ya, daripada jadi revolusi mental, lebih baik ibu saya mentalin duluan ya. Bye-bye. Terus Bapak Menteri B, Bapak ini tuh orangnya PHP ternyata. Iya, Bapak dulu sebelum jadian janjinya manis sama saya, ribuan janji Bapak kemukakan. Tapi sekarang Bapak mendadak jadi orang pikun. Padahal Bapak itu termasuk menteri muda. Menteri muda udah pikun. Maksud saya itu banyak yang lupa sama janjinya. Ini dunia politik. Iya, Jadi saya orang kalau lucu menahan diri. Soalnya takut tersinggung. Ya gitu, Sep. Iya maksud saya tuh banyak yang dulu sebelum jadian ya, maksudnya jadi menteri dia itu ngasih beribu janji manis, tapi setelah jadian atau jadi menteri dia tuh suka lupa sama janjinya alias jadi pikun gitu ya. Menurut saya orang yang pikun kayak gitu lebih cocok jadi menteri amnesia. Perlu diketahui amnesia itu adalah negara yang terletak di antara Indonesia sama Malaysia. Nah di tengah-tengahnya amnesia. Negara itu banyak dilupakan sama orang sekarang.
saya kemarin sempat shock ya, sempat bingung loh Pak. Ada menteri yang maksudnya lulusan SMP yang diiming-imingi 5 triliun katanya. Saya bingung, maksudnya itu kan itu baru SMP ya, diiming-imingi 5 triliun. Kalau misalnya SMA mungkin bisa sampai 10 triliun kali ya Pak. Kalau misalnya S1 bisa nyampe 15 triliun. S2 bisa nyampe 20 triliun. Coba kalau misalnya S2-nya lulusan luar negeri mungkin bisa lebih marah lagi. Sorry, lebih mahal lagi bukan luar. Belepotan Pak, malum behal. Belibet sama behel sih Bang. Iya benar. Tapi kalau menurut saya sebagai perwakilan jomblo ya, kalau menurut saya kalau misalnya ada reshuffle itu tuh yang perlu di reshuffle itu Menteri Perhubungan. Wow. Betul. Iya. Ini bagus. Ini bagus. Kenapa? Karena hubungan asmara saya nggak pernah berubah dari dulu. Iya, dia nggak bisa semenjak dia dilantik dia nggak bisa merubah hubungan asmara saya. Saya tetap aja jadi jomblo. Biarpun saya harus berterima kasih sama Menteri Sumber Daya Manusia. Karena biarpun jomblo kayak gini, saya itu jomblo yang berprestasi. Yeah. Prestasi saya yang pertama, saya pemegang sabuk jomblo kelas berat. Yang kedua, saya gini-gini sering masuk TV, masuk kulkas juga pernah, masuk penjara aja yang belum. Terus yang ketiga, gini-gini saya bisa acting saya tuh keren abis. Saya tuh hampir dapat nominasi pemeran Hanoman terbaik. Katanya acting sama ekspresi muka saya natural. Oke itu aja, terima kasih banyak. Asep, terima kasih. Ya, di sini gabung. Boleh gabung di sini. Saya di Sebagai sebelah. calon Menteri Perhubungan. Ini mungkin begini Mbak Rizka, Iya. aku mau ngasih saran. Iya. Ini karena aku kan walaupun muka dari struktur muka sama, tapi aku udah punya pacar dan awet. Itu mungkin untuk Bang Asep itu perlu melakukan yang namanya 3B. Apa itu? Yang pertama itu adalah berdoa. Banyak-banyakin berdoa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah berusaha. Banyak-banyakin berusaha biar dapat jodoh. Yang ketiga, B yang ketiga ini yang paling harus dicoba adalah berkaca ya. Saya sama Mas Dadan ini tuh ibarat before and after gitu. Tapi beberapa poinnya menarik ya. Jadi ada menteri-menteri, ini menarik loh poinnya tadi. Ada menteri-menteri yang selama ini sebetulnya nggak terlalu pinter banget, tetapi nggak boleh kelihatan nggak pinter, kayak begitu. Tapi ada juga menterinya yang masih muda, tapi suka lupa. Gitu. Tapi Ya Pak kan? Effendi sekarang coba menyebutkan kira-kira siapa lagi yang potensial, jangan kita terus. Ya kan Mbak? Oh iya. Ya, kalau saya belum lama ya membaca tentang kepergian sahabat kita almarhum Didi Petet dikaitkan dengan eksibisi kita di Milan ya, yang terbengkalai. Jadi saya bertanya di mana peran negara dalam konteks mengadakan eksibisi promosi internasional yang jelas terkait dengan ekonomi, kemudian pariwisata ya, dan promosi negara kita di luar negeri. Jadi menurut saya barangkali ya ini penting sektor ini. Menteri Pariwisata ya. Mungkin saya mau mengusulkan Agung Laksono. Oh, Menteri, alasannya karena dia cepat. Dia cepat itu ya kalau melakukan munas di tempat-tempat wisata. Agak cepat. Jadi munas, begitu ada munas lain dia langsung cepat bikin munas di Ancol. jadi lebih cepat memperkenalkan dan ke tempat-tempat wisata. Sampai sekarang terkenal loh itu ya, berlanjut lama. Munas di Ancol, orang ingat. Iya. Sementara yang itu yang eksibisi di Milan agak kurang diingat ya kira gitu ya. Kalau jadi menteri suatu saat bisa jadi ya rapat kabinet di Puncak. Ya, terus Atau di Taman Safari. Taman Safari. Ragunan gitu. Tapi kalau saya malah menyoroti ini, Menkominfo. wow. Menkominfo kan kemarin itu juga rame tuh main blokir ya. Wah ini nggak cocok di situs ini, website ini main blokir. Itu nggak cocok. Walaupun kebiasaan di negara kita ini yang ada tuh Menteri Informatika. Menteri Komunikasinya sebetulnya nggak ada. Terakhir itu Prof. Dr. Alwi Dahlan. Ya, sesudah itu nggak ada lagi. komunikasi sebetulnya, lebih banyak di informatikanya. Ya jadi ini karena kan juga usulan main nggak setuju dengan website itu main blokir. Kita harus cari menteri yang agak berjiwa besar, yang tidak main blokir, punya cara lain untuk menghadapi website atau situs-situs yang dia tidak setuju. Siapa? Saya mencalonkan Farhad Abbas.
Farhad Ada Abbas. korelasinya? Farhad Abbas jika nggak setuju dengan website ini radikal ataupun gimana, dia nggak akan blokir. Tapi? Diajak tanding tinju. Sangat bagus. Dan hebatnya Farhad Abbas ini nggak pandang bulu. Penegakan hukumnya bagus. Anak kecil pun, wah. Disamakan haknya. Nggak samakan. Yang paling penting juga nanti kita sama-sama soroti ya, ini terkait betul dengan ekonomi juga, Menteri BUMN. Nah terkait ya, usulan Pak Klik gimana? Kan ini Bu Rini ya sekarang, Bu Rini. Kalau Bu Rini itu mendingan pindah aja. Pindah di dekat rumahnya Bu Mega. Dulu kan baik sekali tuh. Sekarang kok nggak begitu, pindah di sebelahnya aja lah. Supaya akrab lagi. Akrab lagi. Iya kan? BUMN kan? Iya. Masa gini loh, BUMN ini badan usaha milik milik negara. bukan badan usaha milik nenek moyang. Hati-hati loh. Iya. Ibu Profesor Siti Zuro tadi menyebut secara khusus bola. Ya. Menpora ya itu jangan dimasuki politik juga. Gimana Ibu? Iya, memang ini kan sudah lama ya, ada politisasi yang luar biasa di Kemenpora. Jadi bagaimana sekarang kita ada nawaitu yang serius, yang utuh gitu ya. Bahwa olahraga kita ini perlu ditata ulang, lalu bagaimana mengisi SDM yang terjun di olahraga itu sungguh-sungguh mulai sejak awal gitu ya. Jadi bukan kok kontestasi kompetisi yang negatif sehingga masuklah urusan politik. Ini kan masalahnya sekarang ini multi partai ekstrim. Nah ini kan gawat sekali. Itu terlihat ya. Ini kalau bicara wajah-wajah potensial masuk kabinet, nanti ada perahu-perahu dari partai juga ya yang akan didorong masuk ya. Ya terasakan seperti itu kan. Jadi bukan nawaitunya meningkatkan kualitas olahraga kita di nasional dan di internasional, tapi justru menarik kita setback, mundur. Nah ini yang harusnya PDI Perjuangan ikut bertanggung jawab ini. Gimana mendorong agar Kementerian Kemenpora ini sungguh-sungguh profesional dalam mengelola ini. Jadi bagaimana memutus mata rantai politisasi atau katakan intrusi politik kekuatan ke dalam Kemenpora itu. Kalau saya tambahkan sedikit, karena tadi PDI Perjuangan diminta untuk bertanggung jawab. Iya. Tapi gini, saya kira persoalan sepak bola ini kemudian dikaitkan dengan keputusan menteri dan politik. Nah sementara kita tahu bahwa urusan sepak bola ini juga di balik itu ada bisnis besar. Yaitu ya bagaimana menggerakkan sepak bola ini dengan sponsor-sponsornya. Nah jadi itu satu hal. Tapi hal yang berikut adalah seperti tadi. Rakyat itu hanya butuh prestasi. Betul. Nah selama ini siapapun yang berbicara, tapi kalau tidak ada prestasinya, sama dari aja tahun ke tahun PSSI makin hancur gitu. Kebanggaan ini kan kebanggaan kita gitu. Nah sekarang persoalannya, kalau saya lihat jangan terlalu jauh masuk ke dalam. Siapa yang tidak ngerti urusan bola jangan terlibat di situ. Nah, tapi ini agak sedikit aja ya. Boleh. Ini yang tidak ngerti jangan terlibat. Iya. Tapi nama-nama tim transisi itu diseleksi oleh presiden loh. Coba bayangkan. Menporanya bilang nama-nama itu diberikan kepada presiden, diseleksi oleh presiden. Itu pasti proses politik. Diseleksi oleh presiden, lalu sesudah ditemukan, tapi ini menarik loh. Ada 4 nama ya yang sudah mengundurkan diri. Jadi menarik loh. Ini bahwa nama-nama yang dipilih presiden itu belum tentu semuanya merasa senang atau merasa mampu. Akhirnya malah mundur. Ini malah bagus. Jadi Siapa tahu nanti kalau nggak cocok mereka mundur. Tapi itu nama-nama yang dipilih sama presiden, bukan saya belain Presiden Jokowi ya, ini maaf nih karena saya suka bola juga. Itu sudah melalui proses seleksi yang ketat sekali. Mereka sudah memenuhi syarat. Yaitu syarat minimumnya adalah mempunyai kaos bola di rumah. Itu udah punya semua Pak. Betul. Dan bicara soal prestasi Pak Andreas, kalau kita ingin bisa ke Piala Dunia, Indonesia ini harus tahu kekuatan sepak bolanya di mana. Itu kalau Inggris itu sangat kuat dengan penyerang depan. Italia itu sangat kuat dengan penyerang tengah. Indonesia sangat kuat dengan penyerang wasit. Ini yang harus. Oke, baik Bapak Ibu dan sekalian, sepertinya kita harus kembali lagi kepada topik kita malam hari ini, yaitu adalah wajah potensial untuk tapi masuk masukin dalam kabinet. nama-nama habis ini. Masukin nama-nama, boleh. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, News.pol akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda, tentu saja mungkin dengan bocoran nama lain yang masuk dalam kabinet. Tetap bersama kami.